Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah grafikat ya guys. Apa itu grafikatnya? Ya, di sini saya memiliki grafikat dari Digital Alliance Nvidia GeForce GTX 750 2GB GDDR5 ya guys. Untuk box ini tampilannya seperti ini, saya juga baru pertama kali ini mendapatkannya guys. Ada tulisan ASAT Digital Alliance seperti itu. Nah, untuk spesifikasinya seperti ini. Digital Alliance GTX 750 Storm X 2GB, bisa Express 3.0 16 kali 128 bit GDDR5. Untuk memori clocknya cukup tinggi guys, di 5000 MHz. Kemudian untuk portnya mini HDMI, dual DVI, kemudian D sub ya, atau VGA mungkin ya. Oke. Jadi boxnya seperti ini box bagian depan, box bagian belakang. Ada spesifikasinya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk Nvidia Digital Alliance ini kurang lebih sama banget dengan Palit ya guys. Kita akan buka unitnya. Jadi ini hanya box saja, aksesorisnya tidak ada seperti kitab ataupun kelengkapan lainnya, hanya box saja dan VGA ya guys ya. Jadi nanti misalkan di sini tadi saya dapatkan memang posisi dia terbungkus oleh bubble wrap. Oke. Jadi kita taruh di sini dulu, kita akan lihat unitnya seperti apa. Ya, kalau kita melihat unitnya ini tentunya tidak asing ya. Ini ciri khas dari Digital Alliance dan Palit dengan single fan mini ITX. Ada stiker Digital Alliance atau juga kadang stikernya di sini di fan-nya itu Palit seperti itu guys. Ini single fan, kondisinya juga build kualitasnya bagus banget, tebel, mantap. Dan ini masih sangat bersih banget. Kemudian bisa Express-nya 16 kali ya, di sini 16 kali. 3.0, kemudian ada label GTX 750 di sini. Kemudian untuk di bagian atas polosan aja, terlihat komponen solid kapasitor dan lain sebagainya serta heatsinknya, dan tidak memerlukan pin port tambahan ya. Ini egg house untuk keluar, angin keluar, tentunya super hemat daya seperti itu guys. Oke, di bagian port displaynya di sini ada 3 display, ada HDMI. Ya, di sini tulisannya HDMI, ini mini HDMI, kemudian ada DVI dan VGA ya. Nanti saya akan menggunakan VGA-nya karena saya nggak ada converter untuk ke mini HDMI, tapi tadi saya sudah coba untuk VGA aman, mantap. Kemudian di bagian belakang di sini untuk plat fibernya juga sangat bersih banget. Segel dari awal pabrikan masih utuh ya, segel pabrikannya masih utuh. Kemudian untuk serinya seperti ini sama dengan yang di box ya. GTX 750 Storm X 2GB GDDR5 128 bit, bisa Express 16 kali. Mantap ya. Ini serinya Storm X. Tapi kalau dari website nanti kita cari di situ seri Palit. Kita akan pasang guys dan kita akan tes ya. Ini tanpa pin power tambahan, jadi sudah pasti super hemat daya ya. Kita menggunakan port VGA, all port normal ya guys ya. Oke, kita taruh di sini dulu. Kita turunkan. Kita nyalakan ya, kita berikan lighting tambahan, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kipas berputar dengan mulus ya, mantap jiwa. Kita akan langsung ke display, sudah tampil. Oke, kita paskan dulu tripodnya. Oke, jadi ini tes kedua yang saya lakukan jam 13.15 tanggal 15 Mei jam 13 siang ya. Kita paskan dulu tripodnya.
semoga pas center ya, pas tengah maksudnya. Oke, kita buka MSI Afterburner di 33 derajat Celcius ya. Terus kita buka juga Steam untuk 3D Mark. Kemudian kita buka GPU-Z dan HW monitor. Oke, kita amankan dulu di pojokan sini GPU-Z nya. Terdeteksi GTX 750. Kita akan load up di website. Karena ini seri Digital Alliance atau Palit ya, kita cari di bagian bawah. Kalau di daftar database dari Tech Power Up di sini tidak ada Digital Alliance ya, karena sudah beralih ke Palit ini guys. Nah, Palit Storm Egg, kita lihat ya, Palit Storm Egg bentuknya sama persis seperti ini. Terus kita akan lihat spesifikasinya ya. Oke, untuk arsitekturnya GM107, kemudian sama ya, Nvidia version, render texture mapping 16/32, shadernya di 512, kemudian DirectX 12 yang kurung 11 pixel, filter rate-nya 17 gigapixel, bus bit-nya 128 bit, GDDR5 LPDDR 2 GB dengan bandwidth 80,2 GB per detik. Kemudian driver versionnya 512.15, DCH, WHGL ya. Kemudian GPU clock kita lihat dulu di sini sama persis ya, 1020, memory clock 1253 MHz dan bus clocknya di 1085 MHz. Oke, untuk graphic card ini dual slot, panjangnya 16,6 cm, TDP 55 watt dengan minimal PSU requirementnya di 250 watt, ada satu kali DVI, satu mini HDMI 2.0 sudah 2.0 ya, dan satu VGA. Untuk power konektornya tidak ada. Oke, sip. Tadi sudah saya tes menggunakan Firestrike dan suhunya juga adem. Ini posisi idle di 34 derajat Celcius. Sekarang kita akan coba tes menggunakan night rate ya. Kita akan tes full di preset 1080. Bagaimana performa si Palit GTX 750 ya. Jadi VGA ini buat gaming bagus, oke lah ya, sesuai dengan serinya. Dibandingkan dengan seri GT tentunya akan lebih rekomend saat kita menggunakan seri GTX. Kemudian untuk rendering atau editing itu juga sudah cukup mumpuni ya, karena ada CUDA core yang bisa kita gunakan, istilahnya lebih cepat lah kalau untuk keperluan editing ataupun gaming. Untuk gaming ya sudah playable pastinya. Oke, kita akan jalankan night rate, grafik test 1. Oke, suhu di 35 derajat ya, idle. Saat render berjalan start di 38 derajat Celcius, load di 99% dengan FPS average di 55 fps dengan real fps nya di 74 fps. Suhu di 45 derajat ya, adem mulus ya, teman-teman bisa lihat. Render texture mappingnya oke untuk seri GeForce GTX 750 2 GB. Temperatur 47 derajat Celcius. Untuk graphic card ini kondisinya sangat rawat banget ya guys, jadi bersih banget dan segelnya masih utuh, yang jadi perhatian suhunya masih adem seperti itu. Temperatur 59 derajat, full load 99% dengan TDP kecil banget ya, 28 watt. FPS di 63 fps average, maksimal 787 fps, minimal 1 fps. Oke, stay di 70-an ya, mulus. Dan suara kipasnya juga senyap. Lanjut ke graphic test juga. Ini kalau untuk Valorant, misalkan untuk live streaming ya sudah bisa ya, aman ya. Apalagi kalau dipasangkan dengan prosesor generasi baru i3, i5 atau i7. Temperatur di 51 derajat Celcius, naik ke 52, stay di 52. TDP di 28 watt, clock speednya di 2,5 GHz. Untuk grafik cardnya RPM kipas di 35% ya, maksimal di 35%. Jadi oke guys, mantap. Suhu di 54 derajat Celcius,
Untuk average FPS saat ini di 89 fps, real fps nya di 110. Mantap sih, jos ini. Untuk graphic card dengan hemat listrik, hemat kantong, budget di kantong tentunya cocok ya. 55 derajat Celcius suhu tertinggi. Oke, FPS di 70-an ya, stabil di 70-an. Lanjut ke CPU tes. Ini render menggunakan prosesor, jadi VGA nya akan idle. Setelah ini baru kita akan bisa melihat bagaimana skor si grafik card ini. GPU idle di 8-10%, temperatur sudah turun di 47 derajat. TDP idle si Palit 750 GTX 750 ini di angka 4 watt sampai 8 watt ya, kisaran itu ya saat idle. RPM kipas di 35%, stabil di 35%. FPS prosesor ini di average 7 fps, maksimal 20 fps ya untuk menjalankan night ride ini. CPU tes untuk night ride itu berat untuk prosesor, tapi saat menjalankan time spy CPU tesnya itu ringan. Saya tahu tuh kenapa bisa dibalik seperti itu ya. Satu menit 15 detik untuk mengakhiri CPU tes kali ini. Kita akan lihat bagaimana performa atau hasil benchmark sintetis 3D Mark dari si Digital Alliance atau Palit GTX 750 2GB GDDR5 128 bit, 41 derajat Celcius untuk suhu VGA nya ya. VGA ini idle di 30-an ya, 34 derajat Celcius. Suhu tertinggi di layar bisa dilihat di 56 derajat Celcius, average di 42,8 derajat Celcius. Oke, kita lihat skornya bagus ya. Grafik skornya di 15.900, CPU skor 5.200, kemudian night rate skornya di 12.200. Good ya predikatnya. Average skornya di 11.900, jadi jauh di atas skor rata-rata, dan saya anggap ini bagus banget nih performasi grafik card ini. Suhu pertama tes grafik card 1 di 52 derajat Celcius, tes kedua di 56 derajat Celcius, dan CPU tes turun ke 40 derajat Celcius ya. Kita lihat di sini untuk pencapaian dari HW monitor ya. Untuk GPU powernya itu di 30 watt full load, average di 9,6 watt, dan saat idle hanya butuh 0,9 watt ya, atau 1 watt ya. Kemudian untuk GPU fan, kipas maksimal di 36%, minimal 30%, dan current kondisi idle itu di 32%. Jadi ada perubahan ya. Ini menandakan bahwa kipas dalam kondisi sehat, ada progres perubahan dalam persentase RPM. Terus untuk FPS tertinggi di 133 fps, frame rate-nya current di 59 fps dan minimal di 5 fps ya. Tapi tadi dijalankan untuk night rate itu bisa 70 bahkan 100 lebih fps ya guys. Oke, ini grafik udah turun ke 36 derajat, jadi performanya benar-benar ciamik ya guys, mantap. Oke, kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Biar durasi nggak terlalu lama, jangan lupa tinggalkan subscribe guys. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.